Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya didatangi atau bertemu dengan Ketua Ikatan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur, Bapak Ewil Alejo. Beliau sehari-harinya tidak hanya sebagai salah satu PNS yang ada di Kutai Timur, tetapi juga banyak organisasi-organisasi kemasyarakatan yang beliau terjuni. Inilah salah satu kelebihan dari saudara-saudara kita dari Nusa Tenggara Timur. Lalu kita pakai masker. Tujuannya adalah mengikuti arahan pemerintah agar setiap keluar rumah kita harus pakai masker. Karena pandemi corona sudah luar biasa. Tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah masuk di kota-kota kecil, termasuk di desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Pak Ewil Ketua Paguyuban Nusa Tenggara Timur. Ya, ada berapa banyak jumlah masyarakat NTT yang ada di Kutai Timur ini? Terima kasih Om BP. Ya. Sebelumnya selamat siang rekan-rekan sahabat pencinta Om BP. Dan saya berterima kasih sebelumnya karena hari ini adalah hari spesial bagi saya karena saya sudah diundang hadir di sini dan kemudian dalam rangka diskusi ringan. Betul. Dengan Om BP terkait hal-hal yang mungkin sebentar kita diskusikan. Siap. Pertanyaan Om BP ini adalah pertanyaan yang menarik buat saya sebab secara kuantitas di atas catatan negara bahwa orang NTT yang ada di Kabupaten Kutai Timur, hari ini kami menyebutnya warga Kutai Timur asal NTT. Betul. Yang mencari nafkah di sini atau diaspora. Kami itu tidak terdata secara baik administrasi di Kabupaten Kutai Timur pada khususnya. Data asumsi kami hari ini jumlah warga NTT berkisar dari 80 sampai 100 ribu. 80 ribu sampai 100 ya. ribu. Saya berani mengatakan itu karena rata-rata keluarga besar kami dari NTT yang datang merantau ke sini mencari makan dan rezeki di Tua Bumi Untung Benua ini itu datang dan langsung ke daerah-daerah sawit. Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah yang 23.000 lebih ini memiliki hampir 150 perusahaan sawit yang besar ada di Kabupaten Kutai Timur. Dan 154 perusahaan sawit ini hampir mayoritas pekerjanya asal NTT. Asal NTT. Dan yang coba kami kalkulasi secara asumsi bahwa kalau kemudian dalam satu perusahaan itu ada sekitar 500-600 karyawan asal NTT, maka hampir 100 lebih. 100 ribu lebih. Kalau kita kalikan dengan 154 itu. Lalu kemudian apa yang menjadi kendala ketika kami ketemu dengan catatan sipil dan statistik bahwa ternyata orang NTT yang benar-benar yang memiliki KTP Kabupaten Kutai Timur itu hanya sekitar 15 sampai 20 ribu. 15 sampai 20 ribu. 20 ribu saja. Dan terakhir kemarin Bapak itu menyampaikan sekitar 30 ribu yang terdata. Tetapi itu memang tidak seberapa. Betul. Bahwa menjadi PR penting bagi kami. Ternyata yang lebih 70% ini kemana? Ketika kami coba telusuri, ada dua hal yang menjadi persoalan bagi kami hari ini yang kemudian kami mensepakati dengan pengurus IKB NTT untuk membantu mereka dan pemerintah terkait dengan pengurusan administrasi kependudukannya. Ternyata setelah kami cek di lapangan,
rata-rata penduduk NTT yang hadir di sini dan mau bekerja datang itu, mereka masih memiliki KTP nasional dan beralamat di NTT. Mereka tidak pindahkan alamat. Karena asumsi mereka KTP nasional itu bisa dipakai di mana saja. Ya, betul. Saya sampaikan kalau nomor induknya benar, tetapi kependudukannya harus dipindahkan. Betul, betul. Nah, untuk itu, dengan itu mereka tidak terdata dengan baik. Lalu kemudian ada yang tidak ingin membuat, malas, mungkin ada tanda petik beberapa bahwa karena ketika mereka mau buat, mereka harus mengeluarkan ongkos yang begitu mahal untuk membuat KTP ini. Dengan kelakuan oknum-oknum orang NTT sendiri yang memanfaatkan situasi ini. Ya, saudara-saudara kita kan dari jauh, Pak. Betul. Kerjaannya rata-rata di kecamatan, lalu kemudian mereka harus datang dengan transportasi dan waktu yang panjang, sehingga mereka menggunakan orang kedua, orang ketiga. Nah, orang ketiga ini memanfaatkan situasi itu. Yang menjadi persoalannya, kalau wajar-wajar saja tidak apa-apa. Tapi ini angkanya dari 600 sampai 3 juta per orang. Per satu KTP? Per satu KTP. Iya. Nah, ini testimoni ini bisa saya buktikan karena orang-orang itu nyampaikan langsung ke saya. Nah, ini yang mau coba kita putus mata rantai itu dengan adanya kedatangan para tokoh dan pemerintahan dari NTT kemarin. Kami membuat kesepakatan MOU dengan kami coba menginisiasi MOU yang dibuat oleh pemerintah NTT dan Kabupaten Timur. Salah satu poin adalah perlindungan diaspora tenaga kerja NTT yang ada di Kabupaten Timur. Dengan coba mempermudah pengurusan KTP-nya melalui kami, nanti KTP mereka harus mendapat rekomendasi dari kami. Begitu juga kami tidak egois bahwa bukan juga berarti kemudian dengan adanya rekomendasi dari IKB NTT ini mereka merasa bahwa ini semakin jauh birokrasinya, semakin panjang, bukan. Kami punya alasan. Pertama, kami ingin mendata seberapa banyak penduduk NTT yang ada di sini, penduduk Kutai Timur asal NTT. Kemudian yang kedua, yang benar-benar mau, kami berharap begini, Bang, bahwa ketika mereka datang ke Kabupaten Kutai Timur mencari nafkah di sini, mereka harus berganti KTP. Harus punya penduduk di sini. Jadi dia ber-KTP di sana lalu mau kerja di sini enggak, itu tidak baik buat kami. Sehingga kalau mau kerja di sini harus ber-KTP di sini. Dan ada juga beberapa poin penting adalah asal NTT itu harus ada rekomendasi dari kami. Saya sambut baik ini dan ada beberapa saudara-saudara saya yang kemudian datang meminta, saya bilang mana KTP-nya. Ketika dia tunjukkan KTP-nya bukan Kutai Timur, saya bilang perbaiki dulu KTP-nya, pindah ke sini baru saya buat. Kalau tidak, saya kritiskan itu. Jadi memang administrasi kewarganegaraan itu penting. Apalagi saat-saat seperti sekarang ini, di mana pandemi corona sudah mulai tidak bisa dianggap enteng lagi. Nah, ini kan menjelang Idul Fitri. Biasanya Idul Fitri kan kawan-kawan dari daerah itu, baik dia beragama Islam atau non-Muslim, itu biasanya ramai-ramai mudik ke kampung. Nah, apa himbauan Ketua terhadap masyarakat NTT yang ada di Kutai Timur terkait dengan kebiasaan mudik pada saat pulang kampung, pada saat bulan Ramadan? Terima kasih Om WP. Ini pertanyaan yang cukup baik bagi saya karena situasi pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh pelosok negeri ini tanpa terkecuali. Kalau kita bicara tentang COVID, maka saya menghimbau kepada keluarga besar NTT yang ada di Kabupaten Kutai Timur untuk mengurungkan niatnya, pulang ke kampung, mudik, mau ngumpul bersama keluarga, karena tahun ini untuk Nasrani ada perayaan besar, yaitu kita akan menyambut pesta Paskah, hari kenaikan Yesus. Kemudian yang untuk saudara-saudara Muslim itu mau melaksanakan Idul Fitri, dan beberapa waktu yang akan datang juga bulan Ramadan segera tiba. Jadi banyak juga keluarga besar NTT yang beragama Islam, juga biasanya memang ini identik dengan mudik. Saya berharap bahwa tidak pulang kampung. Dan ingat himbauan Gubernur
Provinsi Kalimantan Timur, jelas jika Anda ingin pulang kampung, maka selesai pulang kampung, masa liburnya selesai, maka Anda harus diam di kampung Anda selama 6 bulan. Selama 6 bulan? Baru injak Kalimantan Timur. Itu himbauan dari Gubernur Kalimantan Timur. Himbauan dari para pejabat dan bupati se-NTT jelas mengeluarkan surat, dan surat edaran itu sampai ke kami dan sudah kami sebarkan ke seluruh paguyuban masing-masing, bahwa tidak usah pulang kampung. Oh, jadi ada surat dari masing-masing bupati yang ada di Nusa Tenggara Timur nyampe ke kita dan kita sudah sebarkan. Itu bagaimana ceritanya tuh? Surat itu mereka menyampaikan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Karena sampai hari ini, mudah-mudahan kita doakan bersama, amin, NTT adalah salah satu provinsi yang belum masuk positif corona di sana. Jadi kami berharap itu. Jadi memang ini juga menjadi keputusan bersama warga dan keluarga besar NTT yang ada di sana, bahwa memang tidak boleh pulang dulu. Dan ini disepakati dengan para keluarga bahwa bagi para perantau, keluarga-keluarga yang ada di rantau, tidak saja yang ada di Kabupaten Kutai Timur, di mana saja yang seluruh Indonesia, untuk tidak pulang kampung. Dan ada surat edarannya sampai ke kami. Dan surat edaran itu jelas di situ mengatakan bahwa kalau khusus bagi warga yang saya kasih contoh salah satu untuk Kabupaten Ende dan Sika yang kemarin saya dapat itu menyampaikan kalau masih nekat pulang kampung dengan alasan apapun, maka wajib dikarantina di tempat karantina yang sudah disiapkan. Di Kabupaten Ende itu di Stadion Marilonga, dan di sana Anda tidak tidur di dalam stadion, tetapi tidur di lapangan, lalu hanya beralaskan dengan terpal saja, karena itu dibuat tenda. Jadi kayak tenda pramuka. Tenda pramuka. Iya. Yang begitu. Apakah Anda masih mau pingin pulang atau diam di sini? Karena kemarin para bupati menghubungi saya, mereka menyampaikan kalau kalian sayang dan cinta sama keluarga yang ada di kampung, maka jangan pulang kampung. Jangan pulang kampung. Kita diam di sini bukan berarti kita harus membuat sesuatu yang besar dan tidak. Kembali lagi saya menghimbau bagi keluarga besar NTT yang ada di Kabupaten Kutai Timur yang berada di sini, kalau tidak pulang kampung, maka di sini juga tidak boleh sembarang keluar rumah. Keluar kecuali ada hal-hal yang mendesak. Tidak boleh ngumpul-ngumpul, apalagi membuat pesta keramaian. Jadi itu hal-hal yang tidak penting. Nah, ini kan persoalan yang kita hadapi di Kabupaten Kutai Timur ini, bahwa saudara-saudara kita di NTT itu banyak di kecamatan, di desa-desa di mana kebun sawit itu berada. Nah, strategi apa yang Ketua bisa sampaikan atau lakukan sehingga informasi ini sampai ke kawan-kawan yang ada di kebun misalnya? Terima kasih. Ini salah satu masukan juga buat kami, bahwa kemarin juga sudah kami coba diskusi dengan pengurus IKB NTT melalui grup WhatsApp. Saya menyampaikan dengan teman-teman bahwa ada hal yang ingin kita sampaikan. Per hari Senin besok kita akan mengeluarkan surat kepada pimpinan-pimpinan perusahaan, di mana di sana ada pekerjanya mayoritas keluarga besar dari NTT, khusus yang di sawit, bahwa mereka diminta untuk berpartisipasi untuk menyampaikan kepada pekerja asal NTT yang bekerja di perusahaan mereka itu tidak pulang kampung. Dan bukan saja pulang kampung, tidak usah datang ke Sangatta. Berdiam dulu di kabupaten, di kecamatannya masing-masing. Di sana ada afdeling, ada campnya, tinggal diam di sana, dan jangan hindari kumpul-kumpul, dan hindari orang-orang yang menjadi ODP, menjadi PDP, itu tidak boleh. Dan ingat, himbauan pemerintah itu untuk menyelamatkan kita bersama. Jadi bukan, kita tidak boleh mengambil hal-hal yang negatif lah. Jadi, petik hal-hal yang positif, dan ini bermanfaat bagi kita. Dan kami berharap tokoh agama setempat, juga pimpinan perusahaan dan pemerintah juga ikut membantu kami untuk memberikan sosialisasi supaya tidak boleh ada orang NTT khususnya mau mudik. Jangankan mudik ke kampung,
Ke Sangatta aja tidak boleh. Iya. Ini himbauan saya. Iya. Jadi kalau mau dengar saya, Iya. maka saya patut menyampaikan banyak terima kasih. Iya. Tapi kalau tidak, maka resiko akan ditanggung sendiri. Anda datang ke sini, Anda tidak tahu berkontak dengan siapa. Iya. Ketika sampai di sana, Anda terpapar dan Anda menyebar virus itu kepada orang lain. Dan ini masalah. Saya baca berita juga, dengar cerita juga bahwa misalnya ada orang NTT pulang kampung, itu tidak diterima keluarganya di sana gitu. Dan itu benar. Itu benar ya? OVP. Bukan OVP kemudian lihat di media dan itu Betul. benar. Saya tadi malam dihubungi oleh beberapa tokoh di NTT yang langsung menghubungi saya, baik dari Sika, Flores Timur, juga yang dari Ende dan Manggarai Bajawa itu, dan dari Kupang juga. Diskusi dengan saya di sini meminta untuk mereka tidak pulang karena selain pemerintah, keluarga kandungnya pun tidak terima. Dan ekstrimnya ada di beberapa desa dan wilayah di, saya tidak perlu sebutkan, di Flores itu, mereka nunggu dengan parang, benda tajam. Benar ini, Om Beto. Kalau berani main-main mau pulang, silakan. Selain Anda di karantina, pulang, Anda diusir pulang dengan keluarga sendiri, bukan dengan orang lain. Saudara sekandung kita yang kemudian mengusir. Dan ini dibuktikan, mereka kirim foto-foto ke saya, orang yang sudah diusir dan pulang, dan sangat miris. Ada bayi, anak-anak yang ditolak benar-benar dari keluarganya. Dan mereka harus nginap di stadion, nginap di rumah jabat Bupati Ende sekarang. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa jangan coba-coba mau tes pulang kampung. Silakan kalau mau coba. Pasti akan mendapat persoalan. Pasti akan persoalan. Nah, ini informasi penting. Kenapa saya berpikir ini penting untuk memanggil Ketua Ikatan Keluarga Besar NTT, karena banyak cerita-cerita yang menarik yang saya baca, yang saya dengar dari kawan-kawan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Apalagi kemarin dengan adanya penolakan kapal Lambelu itu, ya kan. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Ewil hari ini sebagai Ketua Paguyuban Masyarakat Nusa Tenggara Timur ini sampai dan diterima oleh masyarakat NTT yang ada di Kabupaten Kuta Timur. Maksud beliau bukan melarang kita untuk pulang kampung, tapi dalam kondisi yang seperti ini kita harus menahan diri, tahan ego sedikit. Pasti kita bisa melalui semua persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, khususnya kita di Kabupaten Kuta Timur. Sebenarnya bukan hanya masyarakat NTT, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kuta Timur, tolong jangan pulang. Karena ketika Anda pulang, seperti yang dikatakan oleh Bang Ewil tadi, Gubernur Kaltim sudah bicara di koran atau di media, Anda pulang silahkan, tetapi kalau mau kembali ke Kaltim 6 bulan kemudian. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.